140 ajaran Siti Jenar. Ke-97, adanya Allah karena zikir. Sebab dengan berzikir orang menjadi tidak tahu akan adanya zat dan sifat-sifatnya. Nama untuk menyebut Hyang Manon yaitu Yang Maha Tahu, menyatukan diri hingga lenyap dan terasa dalam pribadi. Ya, dia, ya, saya. Maka dalam hati timbul gagasan bahwa ia yang berzikir menjadi zat yang mulia. Dalam alam kelanggengan yang masih di dunia ini, dimanapun sama saja, hanya manusia yang ada, Allah yang dirasakan adanya waktu orang berzikir. Tidak ada jadi gagasan yang palsu, sebab pada hakikatnya adanya Allah yang demikian itu hanya karena nama saja. 98. Manusia yang melebihi sesamanya memiliki 20 sifat, sehingga dalam hal ini antara agama Hindu, Buddha, Jawa, dan Islam sudah campur. Di samping itu, roh dan nama sudah bersatu. Jadi tiada kesukaran lagi mengerti akan hal ini, dan semua sangat mudah dipahami. Ke-99, manusia hidup dalam alam dunia ini hanya menghadapi dua masalah yang saling berpasangan, yaitu baik buruk berpasangan dengan kamu, hidup berjodoh dengan mati, Tuhan berhadapan dengan hambanya. Ke-100, orang hidup tiada merasakan ajal, orang berbuat baik tiada merasakan berbuat buruk, dan jiwa luhur tiada bertempat tinggal. Demikianlah pengetahuan yang bijaksana yang meliputi cakrawala kehidupan, yang tiada berusaha mencari kemuliaan kematian. Hidup terserah kehendak masing-masing. 101. Keadaan hidup itu berupa bumi, angkasa, samudra, dan gunung seisinya. Semua yang tumbuh di dunia, udara dan angin yang tersebar di mana-mana, matahari dan bulan menyusup di langit, dan keberadaannya manusia sebagai yang terutama. 102. Allah bukan johor manik, yaitu ratna mutluk manikam, bukan jenazah dan rahasia yang gaib. Syahadat itu kepalsuan. 103. Akhirat di dunia ini tempatnya, hidup dan mati pun hanya di dunia ini. 104. Bayi itu berasal dari desakan, setelah menjadi tua menuruti kawan, karena terbiasa waktu kanak-kanak berkumpul dengan anak. Setelah tua berkumpul dengan orang tua, berbincang-bincanglah mereka tentang nama, sunyi hampa, saling bohong membohongi, meskipun sifat-sifat dan wujud mereka tidak diketahui. 105. Takdir itu tidak kenal mundur, sebab semuanya itu ada dalam kekuasaan yang murba wisesa, yang menguasai segala kejadian. 106. Orang mati tidak akan merasakan sakit. Yang merasakan sakit itu hidup yang masih mandiri dalam raga. Apabila jiwa saya telah melakukan tugasnya, maka dia akan kembali ke alam aning anung, alam yang tentram bahagia, aman, damai, dan abadi. Oleh karena itu, saya tidak takut akan bahaya apapun.
107. Menurut pendapat saya, yang disebut ilmu ialah segala sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata. Ke-108. Mana ada yang maha suci, baik di dunia maupun di akhirat sunyi, yang ada saya pribadi. Sesungguhnya besok saya hidup seorang diri tanpa kawan yang menemani. Disitulah jatuh mesra bersatu menjadi saya. Ke-109. Karena saya di dunia ini mati, luar dalam saya sekarang ini, yang di dalam hidupku besok, yang di luar kematianku sekarang. Ke-110. Orang yang ingin pulang ke alam kehidupan tidak sukar, lebih-lebih bagi murid Siti Jenar, sebab ia sudah faham dengan menguasai sebelumnya. Di sini dia tahu rasanya di sana. Di sana dia tahu rasanya di sini. Ke-111. Tiada bimbang akan manunggalnya sukma. Sukma dalam keheningan tersimpan dalam sanubari. Terbukalah tirai, tak lain antara sadar dan tidur, ibarat keluar dari mimpi menyusupi rasa sejati. 112. Manusia tidak boleh memiliki daya atau keinginan yang buruk dan jelek. 113. Manusia tidak boleh berbohong. Ke-114. Manusia tidak boleh mengeluarkan suara yang jorok, buruk, saru, tidak enak didengar, dan menyakiti orang lain. Ke-115. Manusia tidak boleh memakan daging atau hewan darat, udara ataupun air. Ke-116. Manusia tidak boleh memakan nasi kecuali yang terbuat dari bahan jagung. Ke-117. Manusia tidak boleh mengkhianati terhadap sesama manusia. Ke-118. Manusia tidak boleh meminum air yang tidak mengalir. Ke-119. Manusia tidak boleh membuat dengki dan iri hati. Ke-120. Manusia tidak boleh membuat fitnah. Ke-121. Manusia tidak boleh membunuh seluruh isi jagat. Ke-122. Manusia tidak boleh memakai ikan atau daging dari hewan yang rusuh, tidak patut, tidak bersisik, atau tidak berbulu.